Masih sehat semua? Sehat. Baik. Sebelum kita belajar, guru mengambil absen untuk cek apakah ada yang alfa atau tidak pada hari ini. Hadir? Hadir, Pak. Afwan? Hadir, Pak. Sandi? Hadir, Pak. Nopi? Hadir, Pak. Reni? Hadir, Pak. Makbira? Hadir, Pak. Luna? Hadir, Pak. Siti Marwa? Hadir, Pak. Ya. Semuanya hadir pada harinya? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini kita belajar sampai dengan tugas dengan keadaan yang baik dan siap dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita membacakan doa yang dipandu oleh ketua kelas. Pada ketua kelas disilakan. Sucikanlah lahir batinmu, capailah cinta Tuhan. Dengan materi pokok, pengertian tahara, najis dan hadas. Ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari dan tidak asing bagi kita untuk mengenal terkait dengan kata najis atau kata hadas. Karena najis dan hadas ini biasanya sebelum kita melakukan ibadah, dua hal tersebut yang perlu kita hilangkan, itu najis dan hadas. Di mana-mana Anda mendengar bahwa najis dan hadas itu adalah sama, namun itu adalah dua hal yang berbeda. Kemudian pengertian tahara. Tahara ini dalam bahasa Arab artinya Bersih, kebersihan atau bersuci. ya.
berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan atau bersuci. Menurut istilah membersihkan diri. Kalau tahara bukan berada saja pada lingkungan sekolah, namun tahara ini berada di berbagai tempat. Karena ibadah itu lebih penting. Karena ibadah kenapa sampai lebih penting? Orang melaksanakan ibadah, seseorang melaksanakan ibadah terlebih dahulu dia mensucikan diri. Itulah pentingnya bersuci. Bersuci, bersih itu adalah bagian dari iman. Pakaian, tempat harus bersih dengan cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Kegiatan bersuci ini yaitu berwudu. Kita melaksanakan ibadah untuk berwudu menghilangkan hadas kecil, ya, dengan cara berwudu. Bersuci kemudian berwudu. Berwudu ini untuk menghilangkan najis. Dengan niat wudu yaitu hadasi asgari fardan itu doa niat wudu. Selesai berwudu, Anda membacakan asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Iya. Tujuan tahara. Tujuan tahara ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan yang disyariatkan di tahara. Guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis sebagai syarat sahnya salat ibadah seseorang hamba. Itu adalah sebuah syarat untuk melaksanakan ibadah itu harus bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Anda sudah tidak lagi atau biasa mendengar kata hadas dan najis. Kemudian di sini ada hadis yang berbunyi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza hadasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudu. Bayangkan ketika Anda tidak bersuci, tidak menghilangkan najis, tidak menghilangkan hadas, Anda melaksanakan sholat, maka sholat tersebut tidak diterima oleh Allah. Mengapa demikian tidak diterima? Karena kita masih dalam kondisi kotor. Allah menerima seseorang punya sholat ketika dia melaksanakan sesuai dengan syarat sholat. Dia berwudu, kemudian dia mensucikan diri. Ada beberapa faktor yang harus dihilangkan dari hadas. Kemudian ketika kita berada pada satu tempat, yaitu tempat ibadah, khususnya musala, masjid, itu perlu kita berwudu, artinya bersuci. Dan dilarang bagi seorang lelaki dapat junub atau haid, karena dilarang, itu masih kotor. Jadi dahulu dia membersihkan diri, dia mandi, bahwa dia bisa ke masjid
atau tempat-tempat ibadah yang sudah ditentukan. Karena seseorang ketika tidak melaksanakan kebersihan, orang tersebut tidak melaksanakan sesuatu yang terkait dengan ibadah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak diterima. Lalu kemudian syarat rukun taharah. Sini Anda lihat ada syarat wajib taharah. 1. Islam. 2. Beragama. 3. Wajib. 4. Masuk waktu. 5. Tidak berubah. 6. Tidak dipaksa. 7. Tidak ada bebas. 8. Ada ayat tentang yang suci. 9. Inilah yang disebut dengan syarat rukun taharah. Kalau memang dia benar-benar beragama Islam, sudah dipastikan dia harus bersuci atau taharah. Kemudian dia harus punya akal. Kalau dia belum berakal, berarti ya tidak perlu, karena orang yang punya akal itu yang bisa dilaksanakan ibadah. Kenapa sampai orang yang harus berakal? Tidak mungkin orang gila bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan sholat, karena dalam kondisi yang tidak waras. Sama dengan orang mabuk. Tidak bisa. Dia membersihkan diri dulu. Tapi orang gila ini tidak diharuskan, karena dia tidak mengetahui apa-apa, hilang akal namanya. Kemudian balik dewasa. Yang namanya dengan dewasa itu, seseorang dikatakan dengan dewasa ada ketentuan-ketentuan di dalam. Umurnya sudah mencukupi. Kemudian bagi wanita sudah mendapatkan haid. Bagi laki-laki sudah bermimpi basah. Itu dikatakan faktor dewasa. Kemudian masuk waktu sholat untuk menjadikan sholat fardu. Sholat fardu ini yaitu sholat 5 waktu. Sholat itu yang diharuskan, ya. Itu diharuskan. Diwajibkan. Jadi sama dengan taharah, biar suci. Harus diwajibkan. Ketika kita melaksanakan sholat, diwajibkan untuk bersuci. Paling tidak harus kita berwudu. Hikmah taharah. Hikmah taharah di sini yang pertama, mendidik manusia agar selalu hidup bersih dan suci. Yang kedua, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga badan tetap aman dan sehat. Yang keempat, memelihara keindahan. kelima, memelihara keimanan dan keislaman. keenam, memotivasikan diri untuk membersihkan diri dari dosa dan kemaksiatan. 6. Hikmah taharah ini mendidik manusia agar selalu hidup bersih dan suci. Ketika orang yang melaksanakan sholat, itulah orang yang bersih. Mengapa demikian? Dalam satu hari dia selalu berwudu, mensucikan diri. Itu keuntungan orang yang melakukan sholat. Kalau kita mengambil sebuah contoh, kalau Anda mau bersuci dalam satu hari, silakan melaksanakan sholat. Karena setiap sholat kita melaksanakan wudu. Paham? Paham, Pak. Kemudian yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Allah tidak suka orang yang kotor.
Makanya kebersihan itu bagian dari iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Allah mencintai orang-orang yang berwudu. Allah mencintai orang-orang yang bersuci dari najis dan hadas. Kemudian yang ketiga, menjaga badan tetap segar, nyaman dan sehat. Karena orang yang bersuci itu selalu mandi, membersihkan seluruh anggota tubuh, membersihkan seluruh anggota badan. Mandi bersih, mandi biasa. Karena Islam itu dianjurkan harus mensucikan diri dalam setiap hari. Dengan cara apa? Berwudu. Supaya kita mensucikan diri dalam waktu setiap hari ini harus melaksanakan sholat. Tanpa kita melaksanakan sholat, kita tidak akan bersuci. Iya. Betul kan? Betul. Kemudian memelihara keimanan dan keislaman. Disinilah letak keimanan kita, letak keislaman kita. Membentuk sebuah jati diri yang benar, bahwa Islam itu mencintai kebersihan, bahwa seorang manusia yang terbentuk dari hati mempunyai sebuah keimanan, karena dia tadi itu bersih dari najis. Kemudian memotivasi diri untuk lebih bisa membersihkan diri dari noda dan dosa, kemaksiatan. Ketika kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur, budi pekerti yang dinamakan dengan dosa, kita bisa menghindari. Bahwa ini adalah sebuah dosa yang tidak perlu kita lakukan. Namun kita bisa mengajak kepada teman-teman kita supaya kita berbuat ada yang lebih baik. Sehingga termotivasi bahwa kita jauh dari kemaksiatan. Inilah sebuah terbentuk. Kemudian ada macam-macam najis dan cara bersuci. Macam-macam najis ini sudah tidak lagi Anda mendengar terkait dengan najis. Ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis berat. Najis ringan itu disebut dengan najis muaffafah. Najis sedang biasa disebut dengan najis mutawassithah. Dan najis berat itu biasa disebut dengan najis. Ya, kita lihat. Najis muaffafah adalah najis ringan. Air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun. Ya, dan belum makan selain air susu ibu. Jadi umur 2 tahun kemudian dia belum makan makanan yang lain. Dia masih menyusui. Tapi kalau 2 tahun itu dia bisa makan kadondong. Kan belum bisa. Belum. Makanya dikatakan bahwa anak yang berumur 2 tahun kemudian belum dapat memakan makanan yang lain selain ASI, air susu ibu. Itu cara membersihkannya, yaitu dengan cara membersihkan air ke benda yang terkena air kencing atau membasuhnya. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang, biasa disebut dengan hukumiyah. Najis yang tidak kelihatan bedanya, seperti bekas kencing yang sudah kering.
biasanya kita hanya mencium baunya, ya kan? Mencium baunya, tapi kenampakannya tidak terlihat. Itu perlu dibasuh. Karena ketika kita memakai sarung yang terkena air kencing, sekalipun tidak kelihatan, tetap itu namanya tidak sah salat atau tidak sah hukumnya. Kemudian yang berikut, najis mukhalladah, yaitu najis berat. Contoh air liur, air kencing anjing atau babi atau keturunannya. Jadi ketika seseorang terkena air liur anjing atau kencing anjing, kencing babi, maka perlu disucikan dengan cara dibersihkan dengan tanah, kemudian dibersihkan lagi dengan air. Karena benda tersebut atau hewan tersebut adalah haram bagi umat muslim. Kalau haram bagi umat muslim berarti kita menghindari yang namanya dengan kencing babi, kotoran anjing atau kencing anjing. Itu perlu dihindari. Dan cara mensucikannya ketika seseorang mengenal kencing babi atau kotoran anjing, maka dibasuh dengan tanah 7 kali, kemudian dibersihkan dengan air. Anda melihat gambar tersebut, ini disebut dengan air. Kemudian kayu, kemudian tisu, kemudian batu, kemudian daun. Ya. Ini adalah benda-benda yang bersuci, alat-alat untuk bersuci. Jadi ketika tidak ada air, maka silakan Anda gunakan kayu. Tapi ketika mencari air kemana-mana sudah tidak ketemu, maka alternatif lain adalah kayu. Itu ketika kita ada di hutan atau di tempat-tempat yang memang dalam kesulitan tidak mendapat air. Lalu kemudian tisu sama juga dengan air. Ketika kita tidak menemukan air, maka kita bisa menggunakan tisu. Tisu ini ada 2 macam. Ada tisu kering, ada tisu basah. Anda sudah mengetahui tentang tisu ini. Kemudian selain tisu ada juga yang namanya dengan batu. Boleh kita gunakan alat-alat untuk bersuci, batu. Bila batu juga ada daun. Yang menurut Anda yang nyaman, menurut Anda itu yang mana? Silakan Anda pakai. Tapi ketika sudah tidak ada air, tapi masih ada air, kita gunakan air untuk bersuci. Kemudian ada macam-macam hadas. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu hadas ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti buang air besar, buang air kecil, menyentuh bukan mahram. Ada perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar.
Kemudian hadas besar dan hadas kecil. Di dalamnya termasuk adalah najis muaffafa atau mutawisi dan najis mubalaghah. Cara membersihkan hadas yaitu wudu atau mandi wajib. Kayak tadi saya sampaikan bahwa untuk membersihkan diri adalah melalui wudu. Selain wudu, ketika seseorang yang mendapatkan haid, seseorang yang mendapatkan junub bagi laki-laki, wajib hukumnya untuk membersihkan diri dengan mandi. Dengan doa yaitu ya minal haidi warna lillahi ta'ala, itu untuk hak haid. Tapi kalau bagi laki-laki yaitu nawaitu ghusla al-rab hadasi akbari minal janabati warna lillahi ta'ala. Itu wajib hukumnya bagi laki-laki, harus mengetahui dulu. Ini dikatakan bahwa orang yang sudah dewasa dia harus mengetahui terkait dengan mandi. Kemudian wudu ini sudah tidak lagi lagi. Setiap umat muslim harus tahu berwudu. Dengan niat wudu yaitu nawaitu wudu alirat hadasi lillahi ta'ala. Ya, begitu. Kemudian pada saat Anda buang air besar atau buang air kecil, jangan menyentuh yang bukan Di sini menjelaskan terkait dengan hadas besar. Hadas besar adalah keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia diwajibkan mandi, dan jika tidak ada air atau kehalangan bisa dengan tayamum. Jadi ketika Anda membersihkan diri namun tidak ada air di mana-mana, Anda sudah cari sampai ke mana-mana pun juga tidak menemukan air, maka bersucikan yang suci. Harus melihat tempat mana yang harus kita tayamum. Kalau pakai debu yang kotoran. Kemudian hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Satu, bersetubuh atau bersenggama, laki-laki dan perempuan, baik keluar mani atau tidak, wajib baginya. Ini baik dalam kondisi bersetubuh atau tidak, wajib hukumnya. Ini untuk laki-laki. Artinya yang tadi saya katakan, ketika dalam kondisi tidur kemudian dia bermimpi basah, maka wajib hukumnya untuk mandi bersih dan berwudu. Paham kan? Paham. Kemudian yang kedua, keluar mani atau sperma. Ya, keluar mani atau sperma. Orang yang keluar mani baik disengaja, tidak disengaja seperti bermimpi, maka wajib mandi besar. Kemudian yang ketiga, meninggal atau mati, wajib untuk memandikannya kecuali bila mati syahid. Ya, yang keempat, Haid atau menstruasi. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah balik atau dewasa setiap bulan. ya, yang kelima, Nifas, darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. jadi Anda sudah mengetahui terkait dengan hadas besar. Yang perlu ketika Anda mendapatkan hal-hal tersebut dalam hadas besar, itu hukumnya Anda membersihkan diri dan harus mandi. Dalam kehidupan sehari-hari harus perlu dilaksanakan yang namanya dengan kebersihan, supaya keimanan dan keislaman selalu terjaga. Macam-macam hadas. Anda perhatikan, hadas kecil
apabila kita melakukan 4 hal. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Yang kedua, Hilang akal, contohnya tidur. Yang keempat, Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. berikut 5. Menyentuh kubur dan dubur dengan telapak tangan. Ya. Hadas besar apabila mengalami salah satu 6 hal. 1. Berhubungan. Suami istri. Kedua, Keluar mani. yang ketiga, Haid. yang keempat, Melahirkan. yang kelima, Nifas. yang keenam. Meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan hadas Besar. berhubungan suami istri sehingga keluarnya mani. Itu yang hubungan suami istri. Bagi perempuan yang mendapat haid itu adalah hadas besar. Melahirkan itu disebut dengan hadas besar. Kemudian wanita yang mengeluarkan darah nifas itu juga disebut dengan hadas besar. Meninggal dunia disebut juga dengan hadas besar. Makanya ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Itulah perbedaan. Ya, di sini kita lihat dalam wudu, sebelum kita berwudu ada yang namanya dengan niat Wudu. dengan doa nawai wudu air hadasi asgari akan dilanjut. Wanita maupun seorang laki-laki wajib hukumnya untuk berwudu setiap melaksanakan sesuatu yang terkait dengan ibadah. Dalam melaksanakan sholat, yang pertama-tama kita melaksanakan yaitu wudu. Guna wudunya apa? Untuk membersihkan atau mensucikan diri. Ini ada gambar di depan tentang tata cara berwudu. Pada saat Anda berwudu, saya berikan contoh di sini. Pada saat Anda berwudu, mendahulukan tangan kanan, sela-sela jari semuanya dicuci bersih sampai lewat pergelangan tangan. Kemudian lanjut dengan tangan kiri. Semua di sela-sela jari ini harus dicuci, kuku dibersihkan semua. Berkumur ini jangan asal untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada mulut. Membersihkan mulut itu ghibah. Makanya dilaksanakan wudu supaya minta kepada Allah bahwa kita membersihkan mulut supaya jauh dari pergunjingan yang kita lakukan. Kemudian hidung, membersihkan hidung yang mencium sesuatu, ya kan? Membersihkan sesuatu. Kemudian juga pada saat sholat jangan sampai ada kotoran yang jatuh dari hidung. Kemudian membasuhkan muka, wajah, sampai dengan samping telinga. Jadi ini semua, bukan di sini saja, tapi seluruh wajah. 3 kali. Kemudian lanjut sampai dengan siku. Dari tangan sampai melewati siku tadi. Bukan cuma sampai di sini pergelangan tangan sini, tidak. Tapi sampai melewati siku tadi. Didahulukan dengan tangan kanan. Kemudian kita mengusap kepala.
Biasanya ada dua hal ketika mengucap kepala. Anda melihat ketika orang berwudu cuman biasa di dahi, tapi bicara waktunya Anda harus melaksanakan sampai belakang kemudian sapu ke depan. Itu cara. Kemudian telinga, membersihkan daun telinga. Membersihkan daun telinga ini, jari syahadat ini atau jari telunjuk ini masukkan di lubang telinga, kemudian jari mai ini diangkat dari bawah ke atas supaya dia bersih dari dalam sampai dengan luar. Biasanya Anda laksanakan itu atau tidak, tapi jari telunjuk kita gunakan di dalam, kemudian jari mai atau ibu jari ini kita usap ke dari bawah ke atas. Begitu. Bisa? Bisa. Lakukan berulang-ulang sampai 3 kali. Kemudian lanjutkan dengan telinga kiri. Setelah itu selesai, kita lanjut sampai dengan kaki. Kaki ini bukan cuma di ujung jari, tapi sampai dengan tumit kaki, lewat tumit kaki. Iya kan? Nah itu harus dicuci bersih dan benar-benar bersih, pastikan harus bersih. Selesai berwudu, Anda melaksanakan doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Ini Anda lihat di sini tata cara mandi junub. Yang pertama, niat mandi junub. Sebelum Anda mandi, Anda berwudu, ya kan? Anda berwudu, kemudian tapi sebelum Anda berwudu, Anda membersihkan dulu anggota tubuh dari atas sampai ke bawah, bersihkan kemaluan semua. Setelah itu Anda berwudu. Berwudu itu tidak boleh dalam kondisi telanjang, harus dalam kondisi tertutup. Itu berwudu. Itu sunnah. Kemudian seketika itu juga Anda mandi. Ketika Anda mandi, bersih memakai sabun, sampo semua. Anda merasa sudah bersih, Anda mulai niat mandi junub. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan yaitu niat mandi air. Kemudian yang ketiga, yang tadi saya jelaskan itu, bersihkan semua kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu cuci dengan bersih lagi. 4, wudu sebelum mandi. Itu tata cara mandi junub. Bukan langsung Anda ambil air lalu Anda mandi, tidak. Tapi ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang kelima, basuh semua rambut dan kepala, seluruh anggota tubuh. Tadi saya jelaskan. Yang keenam, guyur semua. Ya, setelah itu pakai sabun. Yang terakhir, wudu lagi. Itu kalau mau wudu. Tapi kalau memang dari awal wudu, Anda pastikan bahwa sudah bersih, ya sudah. Tapi kalau Anda mau berwudu, ya silakan. Ini doa
mandi. Nawai tuguslah dalam hadasi akbari minat haid watan itu bagi seorang wanita ketika mendapatkan haid, lalu masa haidnya sudah berhenti, kemudian dia membersihkan diri. Kali ini bagi laki-laki doa mandi junub. Doa mandi junub itu nawai tuguslah dalam hadasi akbari. Ya. Sampai di sini saya akan membagikan tugas yaitu Anda kerjakan minggu depan. Anda kumpul di pertemuan berikutnya nanti. Itu adalah lembaran kerja yang dalamnya ada tugas yang nantinya Anda kerjakan di rumah, kemudian Anda kumpulkan pada pertemuan berikut nanti, ya? Ya, Pak. Ya, baik. Pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Insya Allah kita bertemu kembali di minggu berikut dengan mengumpulkan tugas yang saya bagikan. Ya. Sebelum kita meninggalkan ruangan, terlebih dahulu kita membacakan doa yang dipandu oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita sama-sama membaca doa al-asri. Al-asri mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallahul azim. Amin. Silakan kembali. Ya baik anak-anakku, setelah mengakhiri pelajaran tadi, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada minggu berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.